Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Faiza Azhara dengan NIM 2014-08-0019, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS atau kuliah biologi umum oleh dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPDM. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi ketujuh dengan topik keanekaragaman hayati. Subtopik pertama menjelaskan tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman pada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Variasi tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi, jumlah, dan habitat suatu organisme. Tingkatan keanekaragaman hayati yang pertama yaitu tingkat gen atau genetika, merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya yang masih dalam satu spesies. Hal ini disebabkan adanya variasi komposisi atau susunan gen pada masing-masing individu meskipun mereka satu spesies, sehingga di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sama persis. Tingkatan selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, merupakan keanekaragaman individu yang berbeda spesies, memperlihatkan adanya variasi bentuk, kenampakan, dan variasi sifat lainnya antara spesies satu dengan lainnya. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu makhluk hidup yang beraneka ragam baik bentuk, kenampakan, dan sifat-sifat lainnya berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dan dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya yang bervariasi akan membentuk berbagai macam ekosistem sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan, manfaat, taksonomi, dan tata nama makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain, menyederhanakan objek studi. Penyederhanaan objek studi sangat membantu dalam mengenali atau mempelajari makhluk hidup yang begitu banyak dan beraneka ragam sifat serta ciri-cirinya. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sedangkan manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat seperti memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup, dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Tata nama pada tumbuhan diurutkan dari kingdom, subkingdom, divisio, subdivisio, klasis, subklasis, ordo, famili, genus, spesies, dan daerah. Sedangkan pada hewan, dimulai dari kingdom Animalia, divisio Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, familia Canidae, genus Canis, spesies Canis familiaris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah klasifikasi pada makhluk hidup. Sistem klasifikasi yang pertama adalah sistem klasifikasi alami. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Sistem klasifikasi alami pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Saat itu, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan atau artifisial adalah sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis, misalnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Sistem ini pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Terakhir, sistem klasifikasi yang filogenetik. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Sistem klasifikasi filogenetik diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi Lamarck dan Darwin. Hubungan kekerabatan organisme digambarkan melalui pohon filogenetik. Selanjutnya, pengelompokan pada tumbuhan dengan besertakan contohnya.
Beberapa spesies dikelompokkan agar dapat membentuk takson genus. Beberapa genus yang memiliki ciri tertentu akan dikelompokkan agar dapat membentuk takson family. Beberapa famili dengan ciri-ciri tertentu akan dikelompokkan agar dapat membentuk takson ordo. Beberapa ordo akan dikelompokkan agar membentuk takson kelas. Beberapa takson kelas yang memiliki ciri-ciri tertentu dikelompokkan agar membentuk takson filum untuk hewan dan takson divisiso untuk tumbuhan. Dengan melakukan cara tersebut, maka terbentuk tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi urutan terbesar hingga terkecil yaitu kerajaan, filum atau divisio, klasik, bangsa, suku, marga, dan jenis. Contoh klasifikasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan padi atau Oryza sativa, klasifikasi yang pertama yaitu kingdom yaitu Plantae, divisionya Magnoliophyta, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Oryza, dan spesiesnya O sativa. Selanjutnya pengelompokan klasifikasi pada hewan. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, animalia terbagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3 kelompok yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Berdasarkan simetri tubuh, hewan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu simetri bilateral dan simetri radial. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di darat dan di air. Berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu hewan bersisik, hewan berlendir, hewan berambut, dan hewan berbulu. Sedangkan berdasarkan alat geraknya, hewan dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok kaki, sayap, perut dan kaki. Sedangkan berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Contoh klasifikasi hewan, di sini akan membahas tentang klasifikasi singa. Yang pertama, kingdom Animalia atau ini adalah kerajaan hewan. Yang kedua, filum Chordata atau hewan vertebrata. Yang ketiga, kelas Mammalia atau hewan yang menyusui. Yang keempat, ordo Carnivora atau hewan pemakan daging. Yang kelima, famili Felidae atau bangsa kucing. Yang keenam, genus Panthera atau segala jenis kucing besar seperti singa, harimau, dan jaguar. Dan yang terakhir, spesies Leo atau singa. Selanjutnya kajian Islami tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati penting dalam membentuk ekosistem serta memberikan daya dukung bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran manusia dianjurkan tidak membuat kerusakan di bumi yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 26-27. Dan juga beberapa hadis yang menunjukkan aturan dalam menjaga keanekaragaman hayati, yaitu barang siapa yang menebang atau tanpa alasan yang membenarkan, maka Tuhan akan mengirimkannya ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman dan solusi keanekaragaman hayati. Ancaman yang terjadi pada keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, perusakan habitat, degradasi habitat oleh polusi, pemburuan liar, dan bencana alam. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan perlindungan dan pengawetan alam sebagai sistem penyangga kehidupan dan perlindungan flora dan fauna.